Hadis ini dikeluarkan oleh Ibnu Majah. Akan tetapi para ulama mengatakan sanad hadis ini dhaif. Wa asluhu fi Muslim, asalnya dalam hadis Muslim, riwayat Muslim, zajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang an yaqburar rajulu bil lail, ketika mayat itu dikuburkan di malam hari, hatta yusalla alaih, sebelum disolatkan terlebih dahulu. Para hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, kita lihat waktu menguburkan mayat. Ada spidol ada ya? Ada. Hadis nomor 593. Waktu menguburkan mayat. Secara hadis para hadirin, Nabi katakan sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian menguburkan mayat itu malam hari. Malam hari jangan, kata Nabi. Jangan kuburkan mayat itu di malam hari. Akan tetapi hadis ini dhaif ya. Hadis ini nilainya lemah. Hadis ini lemah. Dengan demikian, di malam hari atau sebelumnya, dengan demikian, yang ada waktu pelarangan untuk menguburkan mayat itu cuma 3 waktu secara prinsip. 3 waktu terlarang secara prinsip. Siapa yang ingat? Ada 3 waktu tidak boleh bagi kita untuk menguburkan mayat. Tak boleh. Kalau malam kan sudah kita sampaikan ya, hadisnya lemah. Secara prinsip ada 3 waktu tidak boleh untuk menguburkan mayat. Nah, siapa yang ingat berada ini? 3 waktu. Nah, ya Pak, Masya Allah. Iya, matahari terbit, Masya Allah 1. Sampai? Ya Masya Allah 1. Kemudian ketika tenggelam, ya Masya Allah. 1 lagi Pak, 2/3 baru. Ya, ketika matahari berada pas di atas kepala. Insya Allah ada tadi titipan tapi lupa bawa Pak. Insya Allah pada pertemuan selanjutnya. Taib, cuman 3 waktu terlarang para hadirin. Kapan itu? Matahari terbit sampai meninggi ya. Yang kedua, matahari mau tenggelam. Kemudian yang ketiga adalah ketika matahari berada di tengah. Matahari berada di tengah. Cuma 3. Sedangkan untuk sholat sunnah 5. Untuk sholat sunnah 5. Setelah asar untuk sholat sunnah tidak boleh. Sedangkan untuk menguburkan kapan terlarangnya, kapan setelah asar? Ketika mau matahari tersebut mau tenggelam. Berarti setelah asar boleh apa tidak? Boleh. Beda dengan sholat ya. Kalau untuk sholat sunnah setelah asar tidak boleh, meskipun matahari tersebut masih lama untuk tenggelam. Beda kan ya? Beda konsep menguburkan dengan sholat sunnah. Sholat sunnah 5 waktunya. Ini 3. Berarti setelah asar 1. Kemudian ketika matahari terbenam sampai ketika matahari mau terbenam. Kemudian setelah subuh. Setelah subuh boleh menguburkan? Setelah subuh boleh menguburkan para hadirin? Boleh. Setelah subuh boleh sholat sunnah? Tak boleh. Setelah ketika matahari berada di tengah, boleh untuk sholat sunnah? Tak boleh. Boleh untuk menguburkan? Juga tidak boleh. Berarti yang kesepakatan waktu di mana cuma? Ketika matahari berada di pertengahan, tidak diperbolehkan untuk menguburkan dan tidak diperbolehkan untuk sholat sunnah. Nah, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Ada juga hadis yang sahih. Dalam hadis Muslim kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, Nabi SAW juga melarang. Ini sahih ya. Juga melarang menguburkan di malam hari. Di malam hari. Para hadirin pernah melihat orang menguburkan mayat di malam hari? Pernah. Nah, bagaimana para ulama menyikapi hadis ini? Hadis ini Muslim ya, riwayat Muslim. Kalau Muslim insyaallah sahih. Nah, larangan ini ditujukan mazinnatut taksir. Larangan ini ditujukan, kapan ini larangan ini? Apabila tidak sempurna hak si mayat, baru terlarang. Berarti asalah kacape. Asalah kacape saja. Kain mengkafani asal-asalan, pokoknya capek, serba capek. Maka di sini apa? Tidak tersampaikan hak si mayat secara sempurna. Tidak sempurna memandikan, tidak sempurna mengkafani, atau tidak sempurna jumlah orang yang mensolatkan, cuma 2, cuma 3. Nah, kalau tidak sempurna para hadirin, hak-hak yang berkaitan dengan hak si mayat, maka baru di sini dilarang. Dengan demikian pemahamannya, apa pemahamannya? Kalau sekiranya sempurna 4 hal tersebut, sempurna memandikan, lah sempurna dimandikan. Kemudian dikafani juga dengan baik. Kemudian jumlah orang sholat pun juga sudah banyak. Pas malam hari sudah selesai. Boleh apa tidak? Jawabannya boleh. Oleh karenanya larangan ini dibangun di atas suatu alasan. Larangan ini apa? Dibangun di atas suatu alasan. Kapan terlarang? Di sini. Apabila tidak sempurna hak si mayat, asalah kacape, di sini baru dilarang. Karena kita memiliki 3 waktu pelarangan secara konsep yang tidak boleh diganggu gugat, cuma ini. Nah, kembali ke sini kita. Ini adalah waktu asal dalam penguburan si mayat yang terlarang. Para hadirin ambil 3 ini. Adapun di malam hari, pelarangan itu ada hikmahnya. Bukan karena waktunya yang dilarang, tapi apa? Dikhawatirkan tidak tersampaikan hak si mayat secara sempurna. Baik. Saya dipahami ya, jadi kita berhadapan dengan 3 waktu yang terlarang, kemudian ada tambahan waktu malam. Waktu malam tersebut bukan terlarang pada asalnya, akan tetapi dibangun di atas alasan dan hikmah. Baik para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. 593. Insyaallah ini bisa dipahami. Kita pindah sekarang 594. 594. Apa yang harus 594? 594. Membawa makanan untuk siapa? Keluarga mayat. Membawa makanan untuk keluarga mayat. Bukan si keluarga mayat yang sibuk-sibuk menghidangkan makanan ya. Akan tetapi yang datang yang membawa. Ini yang sunnahnya. Baik, sekarang kita lihat hadisnya. Bagaimana sunnahnya para hadirin? Bagaimana sunnahnya? Nabi SAW mengatakan dari sahabat Ja'far, lamma ja'a na'yu Ja'far.
Ja'far ini, sahabat Ja'far itu adalah bersaudara dengan sahabat Ali. Berarti apa hubungan Nabi SAW dengan sahabat Ja'far? Sepupu ya. Beliau diutus oleh Nabi SAW ikut perang. Instruksi Nabi SAW, Amirukum Zaid. Pemimpin kalian adalah Zaid. Itu, subhanallah. Pemimpin kalian Zaid. Oleh karenanya ketika safar itu ada pemimpin. Amirukum Zaid. Pemimpin kalian yang akan memegang bendera itu adalah sahabat Zaid. Nabi katakan, yang namanya orang berperang tersebut para hadirin berpeluang untuk meninggal. Meninggallah Zaid. In qutila, andai sekiranya Zaid meninggal, amirukum Ja'far. Maka pindah kepada siapa? Ja'far. 3 sahabat, 1 sahabat lagi anak lupa. In qutila Ja'far, iya, sahabat Ja'far meninggal dunia. Dalam riwayat tersebut, kedua tangan sahabat Ja'far tersebut terputus. Kedua tangan bukan satu. Kedua tangan beliau terputus. Meninggal dunia. Dan di dalam surga akan digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala bijanahain, yaitu dengan 2 sayap yang bisa beliau terbang dengannya. Hadisnya sahih. Yang ketiga, kalau sekiranya Ja'far meninggal dunia digantikan oleh sahabat, lupa satu lagi. Tapi artinya para hadirin yang dirahmati Allah taala, ketika Nabi SAW mendengar tentang kematian sahabat Ja'far ketika perang, apa kata Nabi SAW? Isna'u. Kalian buatkanlah. Kalian buatkan. Nah, ini sunnahnya. Isna'u li'ali Ja'far ta'aman. Kalian buatkan makanan. Untuk siapa? Untuk keluarga Ja'far bin Abdul Muttalib. Dibeli pun tidak apa-apa kalau sekarang. Singgah hari jalan di Bali. Tak mesti dibuat. Ketika kita datang para hadirin, maka sunnahnya apa? Kita membawa makanan. Itu sunnah ya. Kalian buatkan makanan untuk keluarga Ja'far. Kenapa demikian? Apakah beliau tersebut susah miskin untuk tidak sanggup membeli makanan? Karena ada suatu hal yang berat. Faqad atahum ma yushghiluhum. Nah ini dia. Karena musibah kematian tersebut telah membuat keluarganya tersebut tersibukkan. Ini alasannya. Oleh karenanya para hadirin, musibah kematian tersebut diantara musibah yang terbesar. Repot, terkadang diri dia tersebut tidak bisa dia urus. Sehingga makanan tersebut tidak ada. Pokoknya kondisi kematian tersebut kondisi terberat. Sehingga Nabi SAW menyuruh bagi orang yang datang itu agar membuatkan makanan secara prinsip. Betul kata Nabi SAW. Orang yang ditimpa musibah kematian tersebut dalam kondisi tersibukkan dengan hal suatu yang besar, yaitu berupa kematian. Berpisah dengan siapa? Berpisah dengan orang yang dia cintai, berpisah. Terberat. Nah, untuk meringankan ini para hadirin, untuk meringankan, maka orang yang datang apa? Datang dengan membawa makanan. Ini adalah sunnahnya ya. Sunnahnya demikian. Baik para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pemahamannya kita baca perkataan para ulama. Pemahaman dari hadis ini. Siapa yang disuruh untuk membuatkan makanan? Yang datang atau keluarga mayat? Yang datang ya, yang datang. Bolehkah orang yang
datang ikut juga memakan. Ikut juga memakan yang ada di rumah keluarga mayat ya. Baik. Kita lihat para hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala. Ada dua rinciannya. Ada dua rincian. Hukum asalnya, mafhumul hadis, pemahaman dari hadis ini. Anna ahlal mayyit la yajuzu lahum sun'ut ta'am linnas. Maka hukum asalnya secara prinsip, ahli mayit tidak boleh sengaja memasak-masak, membuatkan makanan untuk yang datang. Lianna, karena beberapa alasan. Annahu amalun mukhalifun lis sunnah. Karena perbuatan ini menyelisihi sunnah. Yang kedua, bagian dari ratapan. Bagian dari ratapan. Sahabat Jarir mengatakan, kunna na'uddul ijtima' ila ahlil mayyit wa sani'atut ta'am ba'da daf'ihi minan niyahah. Kami memandang berarti siapa yang memandang? Sahabat memandang bahwasanya membuat makanan yang dimasak oleh siapa? Keluarga si mayat merupakan bagian dari ratapan. Ini secara konsep bahwasanya tidak diperbolehkan bagi ahli mayat untuk menyuguhkan makanan merepotkan. Akan tetapi para hadirin, lihat pengecualian pertama. Wa yajuzu liman hadara ahlal mayyit an ya'kula ma'ahum min hadzat ta'am. Boleh bagi orang yang hadir kepada keluarga si mayat an ya'kula ma'ahum, untuk makan bersama. Berarti siapa yang makan sini? Orang yang datang. Ma'ahum, bersama keluarga si mayat. Min haza ta'am, dari makanan yang dia bawa. Boleh apa tidak berarti? Boleh. Li'annahum lam yasna'uhu bi anfusihim. Karena makanan ini tidak dibuat oleh keluarga si mayat. Wa innama suni'a lahum, akan tetapi dibuatkan untuk keluarga si mayat. Oleh karenanya para hadirin, Pak, ada roti macam-macam, kita makan bersama, boleh apa tidak? Boleh. Ada ayam minum sagaleh, boleh diminum? Boleh diminum. Minum aja sagaleh. Ada permen cie, boleh diminum? Boleh diminum. Pengecualian pertama. Pengecualian kedua, kata Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Al-Mughni, pengecualian pertama ya. Pengecualian kedua adalah min makanin ba'id inda'atil hajah ila dhalik, apabila ada kebutuhan untuk itu. Jaza, boleh. Fa innahu rubbama ja'ahum man yahduru mayyitahum minal qura wal amakinil ba'idah wa yabita indahum. Yang kedua boleh, yang kedua adalah pelayat yang berasal dari tempat yang jauh. Wa yabita indahum, dan dia menginap di situ. Wala yumkinuhum illa an yudifuhu, tidak memungkinkan kecuali harus dihidangkan makanan. Jadi babnya sekarang bab apa? Bukan bab makan di rumah si mayat, akan tetapi menghidangkan untuk tamu. Berarti dua pengecualian ya. Dua pengecualian dikatakan oleh Ibnu Qudamah, satu dikatakan oleh dalam kitab Minhatul Alam. Pengecualian yang pertama, apa pengecualian pertama yang tadi? Makanan tersebut bukan dari keluarga si mayat.
Makan bersama berarti. Boleh. Pengecualian yang kedua, kata Ibnu Qudamah rahimahullah, si mayat membikinkan, keluarga mayat membikinkan. Kapan itu bolehnya? Sebagai tamu yang datang dari jauh. Dan ini juga difatwakan oleh Syekh bin Baz rahimahullah. Kalau tamu itu datang dari jauh, maka kita tidak melihat kepada masalah dia memakan, akan tetapi kepada nilai sebagai seorang tamu. Ibnu Qudamah rahimahullah mengatakan demikian, dan fatwa Syekh bin Baz juga demikian. Oleh karenanya apabila kita dari kejauhan, dari sisi bolehnya ya. Boleh tidak berarti wajib ya. Ya, jangan dipahami harus juga, bukan. Kalau para hadirin tidak mau, tidak masalah juga ya. Tapi kalau sekiranya bermalam di situ, datang udah jam 1, bermalam di situ, apakah diperbolehkan? Dua ulama mengatakan boleh. Ibnu Qudamah rahimahullah, kemudian Syekh bin Baz rahimahullah mengatakan demikian boleh. Kenapa? Babnya tersebut bab sebagai tamu. Sekali lagi boleh ya, bukan berarti harus wajib. Baik para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini sunnahnya, sunnahnya terhadap keluarga si mayat. Hikmahnya kenapa kita yang datang membikinkan? Yang pertama, agar musibah itu, ini dikatakan oleh Ibnu Qudamah, agar musibah itu tidak semakin, subhanallah ya, alla yazida tilkal musibah itulah barik, maka jangan ditambah. Lah meninggal keluarga, kemudian fulus pun bisa hilang berjuta-juta per hadirin. Ini musibah di atas musibah. Yang kedua, alla yushghiluhum maratan tsaniyah. Yang kedua adalah agar tidak tersibukkan kedua kalinya. Indahnya syariat ya, meringankan orang yang sedang ditimpa musibah, agar tidak tersibukkan untuk kedua kalinya. Ini secara prinsip asal. Tadi kita katakan ada pengecualian, dua pengecualian yang boleh untuk memakan orang-orang yang datang di situ ya. Makanan bukan dari pihak keluarga si mayat. Kemudian yang kedua, kata Ibnu Qudamah sekali lagi, sebagai tamu yang datang dari kejauhan. Baik para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ini bisa dipahami. Sekarang kita lanjutkan hadisnya. Semoga bisa selesai pertemuan kita bab tentang jenazah. Hadis 595, 596. Hadis 595, hadis 596. 595, 596. Doa ziarah kubur. Nabi SAW kana Rasulullah SAW yu'allimuhum idza kharaju ilal maqabir. Bahwasanya Nabi SAW mengajarkan mereka. Siapa yang diajarkan berarti? Sahabat. Idza kharaju ilal maqabir, apabila mereka keluar menuju perkuburan. Apa yang harus diucapkan? Satu, termasuk para hadirin kita menghantarkan jenazah masuk ke area perkuburan. Yang pertama, ucapkan salam. Ucapkan salam. Tapi ada bedanya sedikit. Kita sampaikan assalamu ala ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin.
Assalamu ala ahli diyar. Semoga keselamatan bagi penghuni tempat ini, penghuni kubur ini, keselamatan. Dari kalangan siapa? Kita tujukan minal mu'minina wal muslimin, dari orang-orang yang beriman dan orang-orang Islam. Nah, para hadirin, ini digandengkan kan ya? Antara iman dan Islam digandengkan kan? Minal mu'minina wal muslimin. Nah, kaedahnya para hadirin, apabila para hadirin mendapat gandengan kata antara iman dan Islam, maka iman itu adalah berkaitan dengan konsep keyakinan, amalan hati. Disebutkan muslim, ini berkaitan dengan amalan anggota badan. Coba para hadirin perhatikan. Rukun Islam berkaitan dengan apa itu? Amalan anggota badan. Salat, puasa, haji, bayar zakat. Rukun iman berkaitan dengan apa? Keyakinan hati, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, kepada kitabnya. Oleh karenanya apabila bertemu dua lafal ini digandengkan, bedanya terjadi perbedaan makna. Secara khusus, mukmin ditujukan kepada amalan hati, keyakinan hati, muslim ditujukan kepada amalan anggota badan. Kalau sekiranya disebutkan mukmin, tok, masuk muslim? Masuk. Kalau disebutkan muslim tok, masuk mukmin? Masuk. Oleh karenanya apabila disebutkan satu kata, maka telah mencakup keseluruhan antara orang-orang beriman dan orang muslim. Assalamu ala ahli diyari minal mu'minina wal muslimin. Semoga keselamatan. Ustaz, memangnya dijawab nanti dalam kubur. Waalaikumsalam. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, ini adalah perkara yang gaib. Perkara gaib. Perkara gaib. Bisa, kata beliau, bisa Allah mengembalikan roh tersebut kemudian dijawab. Bisa, kata beliau, tapi tidak bisa dipastikan karena perkara gaib. Satu. Yang kedua, alasannya adalah ketika disebutkan, kalau sekiranya tidak dijawab itu adalah mimbabit tahdir, untuk menghadirkan di dalam hati, seperti ungkapan kita assalamu alayka ayyuhan nabi, untuk menghadirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamu ala ahli diyari minal mu'minin wal muslimin, doa, ucapkan salam. Satu. Kemudian yang kedua, komposisinya apa? Komposisinya adalah, inilah hikmah dari ziarah kubur salah satunya. Yang kedua sebagai pengingat. Dua komposisinya ya, sebagai pengingat untuk kita. Apa redaksi doanya? Insyaallah bikum lahiqun. Apa? Insyaallah bikum lahiqun, sebagai pengingat. Insyaallah bikum, dengan kalian siapa maksudnya? Penghuni kubur. Lahiqun, kami akan menyusul. Ini sebagai pengingat. Lahiqun, menyusul. Menyusul kama para hadirin? Menyusul masuk ke dalam kuburan. Kita kini hidup, saudara kita bisa jadi telah meninggal. Jatah kita akan datang. Jatah akan datang. Sekarang saya berbicara di sini para hadirin. Para hadirin hadir di sini. Akan datang jatah. Masuk ke dalam kubur.
Insyaallah bikum lahiqun. Nah, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Kematian itu apakah pasti? Pasti. Kenapa dibunyikan insyaallah? Besok tiba di Pak, insyaallah. Kemungkinan datang, kemungkinan tidak. Nah, para hadirin yang dirahmati Allah taala, para ulama mengatakan, kita lihat, perkara itu ada dua. Perkara itu ada dua. Perkara ada dua. Perkara ada dua. Perkara yang pasti. Perkara pasti itu cuma satu, para hadirin apa? Kematian. Itu pasti itu. Di antara sekian banyak yang pasti cuma apa? Kematian. Perkara yang pasti itu pasti. Siap enggak siap dia akan datang. Yang kedua, para ulama, al-umur al-muhtamilah al-wuqu'. Perkara yang mungkin terjadi atau tidak. Kan iya kan? Perkara cuma dua. Perkara yang pasti terjadi. Yang kedua adalah perkara yang mungkin terjadi atau tidak terjadi. Nah, perkara yang pasti terjadi pun diucapkan insyaallah. Katakan insyaallah. Insyaallah. Apa hikmah di sini insyaallah, para hadirin? Para ulama mengatakan hikmah insyaallah kita ucapkan kepada perkara yang pasti adalah min babi ta'lil. Ta'lil. Apa itu ta'lil? Maksudnya kematian kami ini adalah pasti atas izin Allah. Kematian kami pasti atas izin Allah. Ini namanya insyaallah sebagai ta'lil, sebagai alasan. Adapun perkara kita mengatakan insyaallah kepada perkara yang mungkin terjadi atau tidak. Besok tiba deh Pak. Apa jawaban kita? Insyaallah. Insyaallah juga kita. Tapi insyallahnya bukan berlindung sebenarnya tidak ingin pergi, banyak tidak pergi. Tapi untuk menyenang hati kawan, wajo insyaallah. Sebenarnya lah ada nih niat. Mending sampaikan ada halangan Pak. Tidak perlu ditutup dengan apa? Insyaallah. Insyaallah, insyaallah. Sebenarnya hatinya lah ada nih niat. Insyaallah juga di sini. Apa hikmahnya? Ucapan kita insyaallah terhadap perkara yang mungkin terjadi atau tidak min babit tafwid. Tawakal. Nah, ini beda ya. Insyaallah yang kita ucapkan terhadap kematian, kita katakan insyaallah bikum lahikun. Artinya adalah kematian kami pasti terjadi atas izin Allah. Sedangkan perkara yang mungkin terjadi atau tidak, kita juga mengatakan insyaallah. Hikmah insyaallah-nya adalah tafwid, yaitu tawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dirahmati Allah taala, kita lanjutkan satu potong lagi. Doanya tadi, assalamu ala ahli diyar minal mu'minin wal muslimin insyaallah bikum lahiqun. Kemudian yang ketiga, komposisi doanya, doa untuk mayat yang sudah dikubur ya. Apa doanya? Redaksinya adalah as'alullahu lana, dihafal ya. As'alu Allah lana wa lakum al-afiyah
As'alu. Apa yang as'alu? Saya meminta. Saya meminta kepada Allah. Lana, untuk kami yang hadir yang ziarah ini. Walakum, untuk engkau yang dalam kubur. Apa yang diminta? Al-afiyah, keselamatan. As'alullaha lana walakum al-afiyah. Kita ulang dari awal. Semoga bisa hafal sekali pertemuan ya. Assalamu ala ahli diyari minal mu'minina wal muslimin. Kemudian pengingat diri lagi untuk kita. Insyaallah bikum lahiqun. Kemudian doa untuk mayat yang dikubur. As'alullaha lana walakum al-afiyah. Inilah maksud terbesar dari ziarah kubur. Untuk pengingat diri dan untuk mendoakan si mayat. Baik para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Azan dulu kemudian kita lanjutkan. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan dua hadis lagi. Masih tentang redaksi doa yang kita baca ketika ziarah kubur. Hampir-hampir mirip, tapi beda dikit ya. 596. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi quburil Madinati fa aqbala alaihim biwajhihi faqala. Suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati perkuburan yang ada di kota Madinah. Kemudian beliau menoleh ke arahnya seraya mengucapkan, Assalamu alaikum ya ahlal kubur. Yaghfirullahu lana wa lakum. Antum salafuna wa nahnu bil athar. Kita lihat. Mana yang mudah para hadirin? Dua-duanya susah. Artinya ada salam ya, artinya ada salam tetap ada. Pengingat diri tetap ada. Kemudian apa? Doa tetap ada. Sekarang redaksinya beda. Redaksinya kita lihat. Assalamu alaikum ya ahlal kubur. Kalau ini lebih gampang ya. Daripada apa? Assalamu ala ahlid diyar minal mu'minina wal muslimin. Kalau ini assalamu alaikum ya ahlal kubur. Keselamatan atas engkau wahai penghuni kubur. Ini juga salam nih. Salam. Redaksinya beda ya. Assalamu ala ahli diyar. Yang satu apa? Assalamualaikum ya ahla kubur. Kemudian para hadirin, setelah itu lafalnya doa. Sedangkan untuk redaksi pertama, doa kapan di urutan berapa? Doa di urutan ketiga. Sedangkan redaksi yang kita baca hadis ini, setelah salam pindah ke doa. Doanya tentang apa? Yaghfirullahu lana wa lakum. Kalau doa redaksi pertama apa isinya? Afiyah. Afiyah, keselamatan. Keselamatan ini ditujukan kepada as'alullaha lana. Kami meminta kepada Allah keselamatan. Kalau untuk orang yang hidup, keselamatan apa berarti? Keselamatan dari dua hal. Selamat fisik, selamat hati. Ini dua.
As'alullah lana, kami meminta kepada engkau ya Allah untuk kami keselamatan. Berarti kandungan keselamatan yang diminta bagi orang yang hidup apa? Fisik dan hati. Sedangkan untuk orang yang walakum, untuk orang yang meninggal dunia, keselamatan apa yang diminta? Keselamatan dari efek dosa. Karena dosa itu memiliki efeknya, sehingga kita mintakan kepada Allah, ya Allah selamatkanlah mereka itu ya Allah dari efek dosanya. As'alullah lana walakumul afiyah. Kalau redaksi yang kedua, doanya beda. Apa yang kita mintakan? Maghfirah. Maghfirah yaitu ampunan. Kalau redaksi pertama yang dimintakan apa? Afiyah, keselamatan. Satu, salam, kemudian doa, kemudian ketiga pengingat. Pengingat. Urutan saja yang beda ya. Semuanya sama. Pengingatnya apa dikatakan? Dikatakan adalah antum salafuna. Subhanallah, antum salaf apa artinya para hadirin? Salaf, apa artinya salaf? Pendahulu. Antum salafuna. Engkau adalah pendahulu kami. Engkau telah duluan masuk kubur. Semakna dengan apa? Inna insyaallah bikum lahiqun. Kami akan menyusul. Tapi kalau kita di sini redaksi yang lain, antum salafuna, engkau telah mendahului kami. Wa nahnu, dan kami, wa nahnu bil athar, dan kami akan menyusul. Ini redaksinya para hadirin. Yang mana kesimpulan redaksi doa ziarah kubur itu komposisinya 3. Yang pertama salam. Yang kedua apa? Doa. Boleh doa dulu, boleh pengingat dulu. Dan yang ketiga adalah pengingat insyaallah bikum lahikun. Bolehlah, artinya tidak teratur ya. Boleh salam dulu, boleh doa, boleh pengingat. Kalau ini apa? Boleh salam, boleh pengingat, baru doa. Nah, masalah aturannya terbalik. Tapi yang menjadi kesepakatan pertama apa yang terlebih dahulu? Yang terlebih dahulu apa salam terlebih dahulu. Ini jangan salamnya terakhir. Yaghfirullah lana wa lakum wa nahnu insyaallah bikum lahiqun. Assalamualaikum. Ya jangan itu di balik salam adalah yang pertama. Adapun nomor 2, nomor 3 itu boleh dibalik-balik, nah masalah. Baik para hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala. Satu hadis lagi. Yang terakhir. Ini adab bagi yang hidup terhadap orang yang meninggal. 597. Adab di antara adab ya. Di antara adab lagi untuk yang hidup terhadap yang meninggal. Kan tadi kan doa kan ya, doa itulah di antara adab lagi untuk yang hidup terhadap yang meninggal. Nabi SAW katakan la tasubbul amwat. Jangan cela lagi si mayat. Patangi duit dicela, kinilah meninggal dicela oleh dia. Jangan cela lagi si mayat. Udah selesai. Adik, Masya Allah. Jangan cela lagi si mayat. Jangan cela lagi para hadirin. Kenapa demikian? Nabi katakan sallallahu alaihi wasallam, fa innahum qad afdau ila ma qaddamu. Karena urusan amal mereka sudah
selesai. Sekarang mereka menemui balasan terhadap apa yang mereka lakukan. Nabi katakan, apa adab kita orang yang hidup terhadap orang yang telah meninggal? Katakan, la tasubul amwat. Jangan cela lagi si mayat. Patangnya itu acela. Kinilah meninggal pun juga dicela. Karena Nabi katakan, fa innahum qad afdha ila ma amilu, karena urusan amalan mereka itu sudah selesai. Lah selesai amal. Kok kamu mencurilah selesai. Sekarang apa? Kau ndak kasumbayang telah selesai. Sekarang mereka menemui balasan terhadap apa yang mereka lakukan. Itu yang pertama. Tidak ada manfaat. Bisa yang kedua, bisa minta maaf kepada mereka? Tidak bisa. Para ulama mengatakan minta maaf tidak bisa kepada ahli waris para hadirin. Minta maaf tidak bisa kepada Pak Kuado salah hambo, kita sampaikan kepada keluarga mayat, Pak Kuado salah hambo, tolong hambo dimaafkan ya. Tidak bisa. Yang bisa itu adalah masalah harta. Andai sekiranya kita telah masuk gibah si mayat para hadirin, maka perbanyaklah amal. Ya seperti itu jawabannya lagi. Tidak ada peluang untuk minta kerelaan kepada siapa lagi. Sudah selesai. Kepada orang yang hidup saja berpeluang kecil bagi kita untuk minta maaf. Padahal dia masih hidup. Dia boleh celiak gibah wak petang lah wak minta maaf. Dia masih hidup sekarang. Belum tentu kita minta maaf. Apalagi kepada orang yang sudah meninggal. Tidak ada cerita. Maka solusinya adalah apabila terjebak ke sini, perbanyak amal, karena ghibah itu pasti dibalas. Hukum secara prinsip tidak diperbolehkan menyebutkan keburukan si mayat kecuali dalam rangka menjaga agama. Cuma ini para di antaranya, menjaga agama. Seperti para perawi hadis mengatakan apa? Dia itu pendusta. Padahal sudah meninggal. Dari mana mendapatkan riwayatnya ini? Dari fulan dan fulan telah meninggal dunia. Kemudian para ahli hadis mengatakan jangan dengarkan hadis dari mereka, karena fulan itu adalah pendusta. Kita akan sering mendengar ya, fulan pendusta, fulan lemah, fulan tersebut sudah tidak kuat lagi. Kenapa itu diperbolehkan dibaca dalam istilah ulama hadis? Dalam rangka menjaga riwayat, maka boleh. Lima pada PKP maklumat yang seperti ini dari fulan. Sampaikan. Fulan itu akidahnya masalah, tidak usah dengar dari dia. Andai sekiranya masih ada kaset-kaset yang beredar. Dalam rangka apa ini kita sebutkan? Menjaga agama. Tapi di luar bab agama para hadirin, secara prinsip Nabi katakan la tasubbul amwat. Jangan sampai kalian mencela lagi si mayat. Perkaranya tersebut sudah selesai. Dia telah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah lumayan panjang selesai dari bab tentang salat. Ya kurang lebih ada 2 tahun. InsyaAllah setelah bab salat kita pelajari tentang masalah kitab zakat. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.